Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwan Anggirakuti, mata kuliah Ekonomi Publik. Melanjutkan materi setelah UTS. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencakup semua konsumsi pemerintah, investasi dan pembayaran transfer. Dalam perhitungan pendapatan nasional, perolehan barang dan jasa oleh pemerintah untuk penggunaan saat ini untuk secara langsung memenuhi kebutuhan individu atau kolektif masyarakat diklasifikasikan sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Akuisisi barang dan jasa pemerintah yang dimaksudkan untuk konsumsi akhir pemerintah menciptakan manfaat di masa depan seperti investasi, infrastruktur, atau pengeluaran penelitian diklarifikasikan sebagai investasi pemerintah atau pembentukan modal bruto pemerintah. Kedua jenis pengeluaran pemerintah ini untuk konsumsi akhir dan untuk pembentukan modal bruto secara bersama-sama merupakan salah satu komponen utama produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pinjaman pemerintah atau pajak. Ketika pemerintah memilih untuk meminjam uang, mereka harus membayar bunga atas uang yang dipinjam yang dapat menyebabkan utang pemerintah. Perubahan belanja pemerintah merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan siklus bisnis makroekonomi. Sifat pengeluaran pemerintah: pembelian barang atau jasa baik langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Klasifikasi pengeluaran pemerintah: pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah: keadilan, efisiensi ekonomi, kebapakan, kebebasan. Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu adalah sebagai berikut: mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan, tidak merubah konsumsi total, konsumsi menjadi terlalu rendah, dan konsumsi menjadi terlalu tinggi. Penerimaan pemerintah atau pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Distribusi beban pemerintah. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Kedua, sebagai alat pengatur, yaitu sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Sistem perpajakan dan politik pajak. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Golongan struktur pajak. 1. Pajak progresif. 2. Pajak proporsional. 3. Pajak regresif. Pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak, jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Pajak proporsional. Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Pajak regresif. Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan
yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap produksi, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan. Investasi material memberikan alat-alat material kepada para pekerja untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Investasi ini dapat berbentuk bangunan, mesin, alat angkutan, tenaga listrik, dan lain-lain. Investasi kemanusiaan akan dapat membuat para pekerja itu sendiri lebih efisien. Sebagai salah satu faktor produksi, investasi dalam bentuk ini dapat dalam bentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, skill, pengetahuan khusus, dan sebagainya. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan. 1. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. 2. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan. 1. Pemilihan lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak saja mempengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap alokasi sumber. 2. Tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Kebijakan fiskal. Asal mula kebijakan fiskal kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah ini yang kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal. Pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang. Tujuan kebijakan fiskal: mencegah pengangguran. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi pengangguran. Yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, keuntungan mereka justru semakin mengecil. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Kedua, pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka. Pertama, salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Kedua, cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Kebijakan diskonto. Penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Kedua, caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Yang ketiga, cara ini membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Kebijakan kredit ketat. Yang pertama, kebijakan kredit
ketat dilakukan oleh bank umum. Yang kedua, bank umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu character, capability, collector, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Kebijakan dorongan moral. Yang pertama, kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum untuk atau pelaku moneter lainnya. Yang kedua, isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Sekian dari saya, Yohan Agirangkuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.